wabarakatuh. Saya Sandro Febrio dari kelompok 7. Nah, saya akan menjelaskan eh, materi dari PowerPoint kami yang berjudul Kesenian Melayu Riau. Baik, yang pertama itu ada kesenian Melayu Riau. Nah, apa itu kesenian? Kesenian merupakan salah satu hasil karya manusia sebagai perwujudan dari kebudayaan. Kesenian juga memiliki pengertian, yaitu kesenian adalah ekspresi gagasan atau perasaan manusia yang diwujudkan melalui pola kelakuan yang menghasilkan karya yang bersifat estetis dan bermakna. Nah, di sini ada kesenian Melayu Riau. Nah, apa itu kesenian Melayu Riau? Kesenian Melayu Riau adalah suatu hal yang berhubungan erat dengan masyarakat, termasuknya masyarakat Melayu Riau. Kesenian Melayu mengutamakan nilai kemelayuan, sehingga seni tidak dapat membebaskan diri dari nilai jati orang Melayu. Nah, dalam penerapannya, kesenian memiliki banyak bentuk, mulai dari seni rupa, seni tari, seni musik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada itu filosofi kesenian Melayu Riau. Nah, kesenian Melayu Riau mencerminkan kekayaan budaya dan kompleksitas nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat Melayu Riau di wilayah Riau. Filosofi yang mendasari seni ini meliputi pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari, hubungan yang erat dengan alam sekitar, dan pengaruh kuat dari nilai-nilai keagamaan Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk. Lebih dari sekadar bentuk seni, kesenian Melayu Riau juga menjadi sarana untuk mewarisi dan menyampaikan warisan budaya leluhur, menjadikannya sebagai penjaga identitas dan kebanggaan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada fungsi kesenian Melayu Riau. Nah, di sini ada 3 fungsi kesenian Melayu Riau. Nah, yang pertama itu mempertahankan identitas budaya. Nah, kesenian Melayu Riau berperan penting dalam mempertahankan dan menghidupkan kembali identitas budaya masyarakatnya melalui tarian, musik, seni rupa, dan kriya tradisional. Kesenian ini menjadi wadah untuk memperkuat dan merayakan warisan budaya Melayu yang khas. Nah, yang kedua itu ada membantu ekonomi lokal. Nah, kesenian Melayu Riau juga memiliki potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, produksi dan penjualan barang-barang seni tradisional seperti kerajinan tangan atau alat musik tradisional, dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal serta mendukung keberlanjutan budaya mereka. Nah, yang ketiga itu ada sarana hiburan. Nah, dalam momen-momen perayaan atau acara adat, kesenian Melayu Riau menjadi sumber hiburan yang penting bagi masyarakat. Pertunjukan seni ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan sosial di antara penonton. Nah, selanjutnya ada seni rupa. Nah, yang pertama itu ada anyaman. Nah, istilah anyaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil mengenyam atau barang-barang yang dianyam. Kata menganyam berasal dari kata anyam, yaitu mengatur daun pandan, eceng gondok, bambu, rotan, kulit kayu, dan lainnya dengan saling menindih dan saling menjual. Nah, anyaman adalah karya yang berbahan baku dari jenis tumbuh, salah satunya daun pandan. Anyaman sendiri merupakan karya hasil dari menganyam dalam menjalit bilah. Dalam masyarakat Melayu, hasil anyaman dari perempuan berupa perlengkapan rumah, sedangkan anyaman laki-laki berupa alat-alat penangkapan ikan, contohnya tambu dan jala. Nah, motif yang biasa digunakan dalam anyaman ini yaitu motif lipat atau letih, motif belah, dan lain-lain. Yang kedua itu ada songket. Nah, songket adalah jenis kain tenunan tradisional asli Indonesia yang asal usulnya berasal dari Pulau Sumatera. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan beropat. Songket ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan perak. Benang logam metalik yang tertenun belatar kain menimbulkan efek kilau cemerlang. Tenun Siak atau songket Siak merupakan tenun yang berasal dari Siak, Provinsi Riau. Pada awalnya kain ini hanya dipakai oleh lingkungan kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan yang berlokasi 102 km dari kota Pekanbaru. Adapun pada mulanya warna-warna yang digunakan dalam membuat tenunan berasal dari pewarna alami.
Motif-motif dasar pada kain tenun songket Melayu Siak di Riau ada 7 motif, yaitu pucuk rebung, siku peluang, kampuk manggis, bunga cengkih, titik pulang petang, sebut beriring, dan awan lara. Nah, yang ketiga itu ada tekad. Nah, tekad merupakan istilah sulaman khas Melayu Riau yang menghasilkan hiasan dinding, aksesoris, dan juga semenit. Kerajinan tekad terdapat di seluruh daerah di Provinsi Riau. Tekad ini merupakan kerajinan yang dikerjakan oleh kaum wanita dan telah berkembang sejak lama. Tekad juga terdapat di daerah-daerah lain seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, terutama di daerah-daerah yang mempunyai budaya dengan unsur-unsur budaya Melayu. Tekad juga terdapat di negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Perkenalkan, nama saya Daniel Makbul. Saya adalah anggota dari kelompok 7. Ini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan seni tari yang ada di Melayu Riau. Yang pertama ada tari Zapin Matahari. Tari Zapin Matahari merupakan tari adat Riau yang pertama kali ditemukan. Sebenarnya tari Zapin ini berasal dari daerah Arab, lebih tepatnya daerah Yaman. Oleh karena itu, tarian ini dipengaruhi oleh kebudayaan Arab dan biasanya menyaratkan nilai agama. Pada awal perkembangannya, tari Zapin hanya dilakukan oleh seorang pria. Namun seiring perkembangannya zaman, tari Zapin juga dimainkan oleh penari wanita. Tari Zapin biasanya memerlukan pakaian baju kurung cengkak musang, kain songket, kopia, dan bros. Selanjutnya ada tari makan siri. Dalam kebudayaan di Provinsi Riau, tarian ini juga sering disebut sebagai tari persembahan karena sering digunakan dalam penyambutan tamu yang datang dari negara lain atau tamu agung. Di saat persembahan berlangsung, salah satu penari akan membawa kotak berisi sirih dan tamu agung akan mengambil sirih tersebut sebagai penghormatan. Sirih ini merupakan suatu simbol untuk mendekatkan pergaulan antar masyarakat dengan musik. Tarian ini biasanya dimainkan oleh 5-9 penari. Salah satu penari yang istimewa akan membawa kotak berisi sirih tersebut. Selanjutnya ada tari Tandak Sedati. Tari Tandak Sedati merupakan tarian yang cukup digemari di Provinsi Riau. Karena tarian ini juga digunakan sebagai media silaturahmi dan tempat bertemunya para pemuda dan pemudi antar kampung. Tarian ini juga sering disebut sebagai tari cari jodoh karena tarian ini diperani oleh perempuan dan laki-laki yang dipentaskan di malam hari. Penari perempuan biasanya menggunakan kebaya dan kain panjang serta juga memakai aksesoris pewanis seperti gelang, kalung, dan juga hiasan kepala. Sedangkan laki-laki menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang serta dihiasi oleh peci. Baiklah, saya Mamiram akan melanjutkan materi kesenian Melayu Riau. Selanjutnya ada seni musik. Yang pertama ada gambus. Gambus merupakan alat musik yang sudah sangat terkenal di Nusantara. Pada awalnya, gambus dimainkan untuk acara-acara spiritual pada masyarakat adat Melayu. Namun, kini alat musik gambus lebih banyak digunakan sebagai pengiring tarian Zapin. Alat musik yang dimainkan dengan dipetik memiliki bentuk seperti alat musik mandolin dengan jumlah senar antara 3-12 buah. Gambus biasanya dimainkan bersamaan dengan alat musik gendang. Hal yang menjadi keunikannya ini adalah alat musik gambus ini digunakan para nelayan sebagai hiburan saat mencari ikan di laut. Kemudian ada gendang nobat. Gendang nobat sendiri terbuat dari kulit hewan, kayu, serta rotan yang dimainkan dengan cara dipukul. Konon, alat musik ini juga menjadi benda yang disakralkan atau tidak boleh dimainkan oleh sembarangan orang. Bahkan, alat musik ini tidak boleh dilangkai oleh pemain maupun orang lain. Pemain gendang nobat sendiri harus memiliki darah keluarga kerajaan. Nah, alat musik gendang nobat ini biasanya dimainkan dalam acara-acara adat khusus yang sakral. Kemudian camar. Alat musik camar termasuk dalam kategori alat musik pukul. Alat musik ini biasanya dimainkan saat perayaan hari-hari besar. Gendang camar sendiri memiliki bentuk yang unik, terdiri dari 6 bilah kayu berwarna hitam yang ditempatkan pada rak dengan ukiran sayap seperti burung camar. Inilah alasan mengapa disebut sebagai gendang camar.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah atau kurang, mohon diberi saran. Kami akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.